Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna Allah yuqidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk mengisi sisa-sisa umur kita dengan melakukan ketaatan, melakukan amal ibadah, dan di antara amalan ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hadir di majelis ilmu. Bahkan kata para ulama, duduk hadir di majelis ilmu itu jauh lebih besar pahalanya dari melakukan sholat nafilah sebanyak 1000 rakaat. Bisa dicek dalam kitab syarah usul salasa, penjelasan tentang 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, Dr. Abdullah Al-Fauzan, yang mengatakan itu adalah Al-Imam Syafi'i. Jadi hadir di majelis ilmu atau belajar ilmu agama itu lebih besar faedahnya, pahalanya di sisi Allah dari melakukan salat sunat 1000 rakaat, 2 rakaat terus. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala dengan judul kitabnya Ar-Rafiq Al-Maktub. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, falamma itma'annat Quraisyun ba'asat Umair ibn Wahab al-Jumahi lita'arrufi ala mada quwwati jaisil madinati fadaro amiru bi firashihi hawla al-askari summa raja'a ilaihim faqala salasu mi'ati rajulin yajiduna qalilan aw yankusuna walakin ahmiluni hatta andura ali qaumi kaminun aw madadun. Ketika orang-orang kafir Quraisy merasa tenang
mereka mengirimkan seorang dari mereka yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Dikirim oleh Abu Jahal untuk menyelidiki seberapa jauh kekuatan pasukan kaum muslimin. Jadi di dalam perang itu sudah biasa jamaah sekalian, adu intelijen. Ya, perang intelijen itu biasa. Ya, spionase. Kaum muslimin juga sudah menyelidiki, mereka pun juga menyelidiki. Seorang yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi mengelilingi posisi pasukan kaum muslimin dengan menaiki kuda, kemudian kembali kepada barisan pasukan yang dipimpin Abu Jahal sambil mengatakan, ya, melaporkan jumlah mereka kurang lebih 300 orang, salah sumi'ati rajulin. Akan tetapi berikan aku waktu untuk melihat apakah mereka memasang jebakan atau mereka memiliki persediaan pasukan. Ya. Mereka juga sampai sedetail itu untuk menyelidiki. Ya. Bukan hanya di zaman sekarang saja, umat Islam itu data-datanya sudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Bukan hanya sekarang, dulu pun sama. Ya. Bayangkan mereka sampai tahu jumlah pasukan Rasulullah SAW. Hanya bedanya perubahan teknologi saja. Ya, kalau dulu dengan mata biasa, kalau sekarang dengan teknologi, ya, dengan satelit, dengan radar, gitu ya. Fadaraba fil wadi hatta ab'adu falam yara syai'an faraja'a ilaihim faqala ma wajadtu syai'an walakinni qad ra'aitu ya ma'sara Quraisy al-balaya tahmilu al-manaya nawadihu yasriba tahmilul mauta naqil qaumun laisa ma'ahum mana'atan wala malja'an ila suyufahum wallahi ma ara an yaqtula rajulun minhum hatta yaqtula rajulan minkum fa idza asabu minkum a'dakum fama khairul laisi ba'da dzalika firu ra'yam. Seorang intelijen yang dipilih oleh Abu Jahal yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Jadi orang kafir juga punya badan intelijen, ya, dipilih di antara mereka yang punya keberanian, yang punya kecerdasan. Umair menelusuri lembah tersebut hingga agak jauh ke dalam, namun tidak melihat apapun. Lalu kemudian kembali lagi menemui barisan tentaranya Abu Jahal sambil mengatakan, aku tidak mendapatkan apapun, akan tetapi aku melihat bencana-bencana yang akan membawa kematian, wahai kaum Quraisy. Entah apa yang dilihat, ya, mungkin yang dilihat karena keberanian kaum muslimin, ketangkasan, gitu ya, dalam menggunakan pedang, tombak, tetap disegani, ya, oleh seorang Umair ketika melihat tentara kaum muslimin. Ya, berarti Rasulullah sudah benar-benar, ya, memiliki serdadu, memiliki tentara yang sampai intel melihat terkagum-kagum. Suatu kaum yang
yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki tempat berlindung kecuali pedang-pedang mereka. Ya, seorang intelijen sangat mengagumi pedang-pedangnya yang dimiliki oleh tentaranya Rasulullah. Demi Allah, aku rasa tidak seorang pun dari mereka yang akan terbunuh. Jadi saking hebatnya, ya. Jadi unjuk gigi kekuatan itu penting sekali ternyata, ya. Sampai intelijen dari yang diutus Abu Jahal pun sampai terkagum-kagum. Tidak seorang pun dari mereka yang akan terbunuh hingga dia juga membunuh lelaki dari kalangan kalian. Bila mereka bisa mengenai seluruh jumlah kalian, maka tidak ada artinya hidup kita setelah itu. Oleh karena itu, saya mengajukan usulan, tolong dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan. Ini kejujuran seorang Umair bin Wahab al-Jumahi, seorang intelijen yang diutus oleh Abu Jahal. Ya, beliau punya kalkulasi, walaupun jumlahnya 300, ya, tapi tidak bisa dianggap sebelah mata. Udahlah kita pulang saja, gitu ya. Minta pertimbangan. Wahina idin qamat mu'aradatu ukhra didu Abi Jahlin musammimu alal ma'rikati tad'u ilal audati bil jaisi ila makkata duna ma kitalin faqad masa Hakimun bin Hizam finnas wa ata Utbatu ibnu Rabi'ah faqala ya Abal Walid innaka kabiru Quraisyin wa sayyiduha wal muta'u fiha fahal laka ila khairin tadhkuru bihi ila akhirid dahri. Qala wa madaka ya Hakim. Qala tarji'u bin nas wa tahmilu amro halifika Amru bin al-Hadrami al-maqtulu fi sariyati nakhlata. Faqala Utbatu qad fa'altu anta dominun alayya bidalika innama huwa halifi fala'alla aqluhu diyatuhu wa ma usibu bin malin. Ya. Intelijen yang dikirim oleh Abu Jahal yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi, beliau sangat paham bagaimana kemampuan para pasukan yang dipilih oleh Rasulullah. Dengan secara tak langsung Umair bin Wahab al-Jumahi menentang pimpinannya sendiri. Menentang siapa? Abu Jahal. Kalau bahasa sekarang oposisi, ya. Intelijennya oposisi kepada rajanya sendiri, ya. Kemudian ada lagi ternyata selain Umair bin Wahab al-Jumahi yang menentang Abu Jahal, ya. Dan memang 1000 orang yang dikerahkan dari Mekah menuju Badar itu memang murni pikirannya Abu Jahal yang menggalang massa, ya. Umair itu mengajak agar pasukan itu dipulangkan saja ke Mekah, gak harus berperang, ya. Kemudian ada lagi seorang yang bernama Hakim bin Hizam yang mengelilingi. Kemudian ada seorang Utbah bin Rabi'ah mendatangi Hakim bin Hizam, mengatakan kepada Abu Jahal,
wahai Abu Al-Walid, sungguh engkau sesepuh Quraisy, pemimpin Quraisy. Engkau adalah sesepuhnya, orang yang disegani. Ya, Utbah bin Rabi'ah mengatakan kepada Hakim bin Hizam, sudahkah engkau melakukan suatu kebaikan yang bisa membuatmu dikenang sampai akhir zaman? Ya. Dia berkata, apa itu wahai Hakim? Bagaimana kalau engkau bawa orang-orang itu, ya, para pasukan Abu Jahal dibawa saja, ya. Bawalah urusan sekutumu yang bernama Amr bin Al-Hadrami, yaitu orang yang terbunuh pada peperangan Syariah Nakhlah. Kemudian Utbah berkata, aku telah melakukan hal itu dan aku berikan jaminan atas hal itu. Dia tidak lain adalah sekutu aku. Karenanya aku pasti akan menanggung dia, menanggung ganti rugi atas kematiannya dan harta yang diambil darinya. Jadi seorang Amr, seorang Abul Walid yang berusaha untuk dibujuk oleh Hakim bin Hizam. Demikian juga Utbah, supaya saudaranya yang meninggal, yang terbunuh oleh kaum muslimin di perang Syariah Nakhlah, untuk diganti rugi, tidak usah menuntut darah, kira-kira begitu, ya. Kemudian Utbah mengatakan kepada Hakim bin Hizam, summa qala Utbatu li Hakimin ibni Hizam, fa'ti ibna al-Hanjoliyati Aba Jahlin wal Hanjoliyatu ummuhu fa inni la akhsha an yasjura amron nasi ghairi. Wahai Abu Al-Walid, bisa enggak kamu datang ke Abu Jahal? Dia itu kan anaknya Al-Hanjaliyah. Al-Hanjaliyah ini ibunya Abu Jahal, ya. Para ahli sejarah walaupun benci dengan Abu Jahal, ya tetap dicatat, ya, supaya jelas. Ibunya Abu Jahal yang bernama Al-Hanjaliyah. Datangilah kepada anak Al-Hanjaliyah, kata Hakim bin Hizam, sungguh aku khawatir urusan orang-orang Mekah terpecah-pecah gara-gara dia, si Abu Jahal, kira-kira gitu, ya. Berarti sudah dua orang ini yang menjadi oposisinya Abu Jahal. Sebenarnya nggak setuju perang melawan Rasulullah di Badar. Summa qama Utbatu ibnu Rabi'ah khatiban faqala ya ma'sara Quraisyin innakum wallahi ma tasna'una bi an talqu Muhammadan wa ashabahu syai'an wallahi la in isbatamuha la yazalu ar-rajulu yanduru fi wajhi rajulin yakrahu an nadahu ilaihi qatala ibna ummihi wa ibna khalihi aw rajulan min ashiratihi farji'u wa khallu baina Muhammadin wa baina sairil arabi fa in asabu fadakalladhi aradtum wa in kana ghairu dzalika alfaakum wa lam ta'arradu minhu ma turiduna. Utbah berdiri sambil berorasi di hadapan Abu Jahal dan pasukannya. Wahai kaum Quraisy, demi Allah, sungguh kalian tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, ya, berperang melawan Muhammad, ya,
Mereka tidak mengakui kerasulan, memanggilnya langsung namanya. Kalian tidak akan mendapatkan keuntungan berperang melawan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Demi Allah, jika kalian berhasil membunuhnya, pasti nanti akan ada lagi orang yang mendapati orang lain memandangnya dengan penuh kebencian, membunuh saudara sepupunya, anak pamannya, anak bibinya, atau laki-laki dari kalangan keluarga besarnya. Ya, jadi khutbah itu menyadarkan, kalaupun Muhammad terbunuh, nanti anggota keluarga Muhammad, ya Nabi Muhammad kan dari Bani Hashim, keluarga yang paling tinggi nasabnya di Mekah dibandingkan bani-bani yang lain. Nanti akan menuntut balas, nggak akan selesai kalaupun Muhammad terbunuh. Kira-kira begitu khutbah untuk menyadarkan orang-orang kafir Quraisy di hadapan Abu Jahal. Oleh karena itu, sudahlah, kembali saja, biarkan saja Muhammad membawa agama baru, berurusan dengan seluruh bangsa Arab. Kira-kira begitu. Jika mereka berhasil membunuhnya, maka itulah yang kalian inginkan. Namun jika terjadi sebaliknya, dia akan mendapati kalian dalam keadaan tidak pernah memperlihatkan kepadanya apa yang kalian inginkan. Ya, jadi khutbah berusaha menyadarkan hitung-hitungan gitu ya. Kalau kalah gimana, kalau menang gimana. Kalau menang kita akan diserang oleh keluarga Bani Hashim. Kalaupun kita menang, ya kita akan terus-terusan berperang dengan keluarganya Muhammad. Jadi di Arab Saudi itu dahulu, walaupun beda keyakinan, walaupun sesembahannya beda, misalnya satu kakek sesembahannya beda, ada yang menyembah berhala Manat, yang satu menyembah berhala Uja, itu nggak peduli. Kalau udah satu darah, dilecehkan kehormatannya, yang lainnya itu nggak terima. Nah, itu salah satu karakter bangsa Arab seperti itu. Tidak memandang agama sebenarnya. Kalau sudah dilecehkan, ya darahnya, maka keturunan keluarga yang lainnya akan mati-matian untuk membelanya. Nah, itu yang ditakutkan oleh khutbah rasional, gitu ya, menyadarkan para pasukan yang dipimpin Abu Jahal. Apalagi kalau dia menang, gitu ya. Apalagi kalau Muhammad menang, ya kalian nanti akan susah, gitu ya. Wa talaqa Hakimun ibnu Hizam ila Abi Jahlin wa huwa Yahya dar'an lahu qala ya Abul Hakam inna Utbata arsalani bikada wa kada faqala Abu Jahlin intafakha wallahi syahruhu hina ra'a Muhammadan wa ashabahu kalla wallahi la narji'u hatta yahkumullahu bainana wa baina Muhammadin wa ma bi'utbata ma qala walakinnahu qad ra'a anna Muhammadan wa ashabahu akhlatu zazura wa fihim ibnu wa huwa Abu Huzaifata ibni Utbah kana qad aslama qadiman wa hajara fattakhu wafakum ilaihi. Berangkatlah Hakim bin Hizam hasil provokasi khutbah, ya, mendatangi Abu Jahal. Abu Jahal saat itu sedang menyiapkan perisai, ya, sambil berkata, wahai Abul Hakam. Di Abu Jahal itu di kalangan orang-orang kafir Quraisy tidak disebut Abu Jahal. Yang memanggil Abu Jahal itu orang-orang yang gak suka aja, termasuk kaum muslimin. Ya, orang-orang yang masih segan dengan Abu Jahal itu manggilnya bukan Abu Jahal, Abul Hakam. Tahu artinya? Bapaknya orang yang paling bijaksana.
Abul Hakam. Jadi otaknya memang brilian Abu Jahal itu. Sampai dipanggil Abul Hakam, bapaknya orang yang paling bijaksana. Itu gelar yang sangat tinggi, mentereng sekali itu. Ya. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat panggilnya tidak Abul Hakam, Abu Jahal. Ya, walaupun otaknya brilian, tapi bengisnya luar biasa. Tidak punya rasa pelik kemanusiaan. Ya. Dan licik orangnya. Brilian tapi licik. Ya. Sungguh Utbah mengutus aku begini dan begitu wahai Abu Jahal. Lalu kemudian Abu Jahal menjawab, demi Allah, sesungguhnya Utbah itu tidak lain dan tidak bukan, dia itu hanya karena ciut dan takut saja ketika melihat Muhammad. Nah ini pinternya Abu Jahal, ya, membolak-balikan kata-kata. Padahal Utbah itu sudah berusaha serasional mungkin gitu ya. Hikam bin Hizam sudah mulai sadar, dibalikin lagi oleh Abu Jahal. Enggak, kamu jangan percaya dia. Utbah itu orangnya pengecut ya, ketika melihat Muhammad dan para sahabatnya. Demi Allah, kita semua ini tidak akan pulang ke Mekah ya, sampai Allah memutuskan siapa yang menang antara kita dan Muhammad. Abu Jahal walaupun orang musyrik menyebut Tuhannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebut dengan Tuhan selain Allah. Ini menunjukkan bahwa jemaah sekalian, Abu Jahal itu bertauhid rububiyah. Dia masih mengakui Tuhannya itu namanya Allah. Wallahi, bukan dia menyebut sesembahan selain Allah, bukan. Wallahi demi Allah, kata Abu Jahal, la narjidu hatta yahkum Allahu bainana wa baina Muhammadin. Kita tidak akan kembali ke Mekah sampai Allah memutuskan siapa yang menang antara kita dan Muhammad. Terus apa yang membedakan Abu Jahal dengan kaum muslimin? Sama-sama menyebut Tuhannya Allah, yang membedakan adalah tauhid uluhiyah. Kaum muslimin itu tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Abu Jahal ini ya sering mendatangi Manat, Uzza, Lata dan seterusnya. Ya, mereka berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ketika perang yang disebut Allah bukan berhala-berhalanya. Ya. Tidak pantas Utbah berkata begitu kepadamu. Akan tetapi dia telah melihat bahwa Muhammad dan para sahabatnya adalah para pemakan unta, sedangkan di tengah-tengah mereka ada anaknya Abu Huzaifah bin Utbah. Nah ini bapak dengan anak berbeda. Bapak namanya Utbah, berada di pihak pasukan Abu Jahal. Anaknya Abu Huzaifah, putra Utbah, itu ada di pasukan Rasul. Jadi perang Badar ini luar biasa. Bapak dengan anak saling menghunuskan pedang. Ngeri ya. Huzaifah bin Utbah telah lama masuk Islam, ikut hijrah bersama Muhammad. Itu sebabnya Utbah itu mengkhawatirkan, gak mau perang, takut ketemu anaknya. Kira-kira gitulah. Abu Jahal kan pandai, ya, pandai untuk mengembalikan keadaan. Walamma balagha Utbatu qauli Abi Jahlin intafakha wallahi sahru qala Utbatu sayalamu musaffiru istah man intafakha sahruhu ana am huwa wa ta'azzala Abu Jahlin muhaffatan an taqwa hadhil mu'aradatu fa ba'asa ala isri hadhihi muhawarati ila Amir bin al-Hadrami akhi Amru ibni al-Hadrami al-Maqtuli fi sariyati Abdullah bin Jahshin
faqala hadhihi halifuka ay Utbatu yuridu an yarji'a bin nas wa qad ra'aitu saraka bi ainika. Mendengar ucapan Abu Jahal, siapa? Hakim bin Hizam, ya. Demi Allah, Utbah itu dia ngomong begitu karena dia itu orangnya ciut, mengecut, ketakutan, ya. Takut berhadapan dengan anaknya. Lalu kemudian Utbah gak terima dikatakan orang yang pengecut. Ya. Berkatalah Utbah, wahai, ini agak sedikit kasar ya, Musarrif istah. Ini saking kesalnya Utbah kepada Abu Jahal, wahai si pemilik bokong yang berwarna kuning. Ini ucapan Utbah kepada Abu Jahal. Itu sama mereka sebenarnya nggak cocok, ya. Dia akan tahu siapa yang sungguh memiliki rasa pengecut, aku atau dia. Jadi pandai Abu Jahal ini, ya, memain-mainkan perasaannya Utbah. Jadi sudah emosi Utbah di hadapan Abu Jahal sampai mengatakan si pemilik bokong yang berwarna kuning. Ini tahu warna kulit bokongnya Abu Jahal warnanya kuning. Utbah ya, emosi dia. Karena takut, ya, Abu Jahal ini ada sudah berapa orang yang menentang dia, oposisi semakin kuat. Setelah itu Abu Jahal segera mengutus seseorang untuk menemui Amir bin Al-Hadrami, saudara kembarnya Amr bin Al-Hadrami yang terbunuh pada peristiwa Syariah Nakhlah. Ketika dia sudah datang, Abu Jahal berkata kepadanya, wahai Amir bin Al-Hadrami, temanmu ini Utbah ingin mengajak pasukan suruh kembali ke Mekah, ya. Sementara kan kamu belum melampiaskan dendam. Saudaramu kan pernah terbunuh oleh pasukan Rasulullah, saudara kembarmu yang bernama Amr bin Hadrami. Segera dipancing emosinya. Kan kamu belum menyelesaikan dendam pribadimu. Apakah kamu juga mau pulang? Kira-kira begitu, ya. Fakum fansud hufrataka wa maktal akhika faqama amiru fakashafa anista wa sarokho wa marohu fahammal qaumu wa'marohu fahammal qaumu wa hakiba amruhum wastausaku ala mahum alaihi minasyarri wa afsada ala nasi ar-ra'yu alladhi da'ahum ilaihi Utbatu wa hakadha taghallaba at-taisu ala al-hikmati wa zahabat hadhihi mu'aradatu duna jadwa, ya. Karena sudah dipanas-panasin tadi, Amir bin Al-Hadrami berdiri, ya. Abu Jahal mengatakan, balaslah dendammu atas kematian saudara kembarmu. Wah, langsung terpancing emosinya, ya. Amir bin Al-Hadrami bangkit kemudian berteriak, sungguh kasihan saudara kembarku Amr, sungguh kasihan saudaraku Amr, ya, dengan luapan suara yang keras, ya. Ternyata itu bisa membangkitkan orang-orang Quraisy yang lainnya yang keluar, bangkit fanatisme kesukuannya. Kalian terima enggak saudaramu yang bernama Amr Al-Hadrami itu dibunuh oleh pasukannya Rasulullah? Masa kalian mau kembali lagi ke Mekah? Nah, kira-kira begitu. Lalu kemudian ternyata ini bisa
membangkitkan fanatisme kesukuan, sehingga yang tadinya ada Utbah, ada siapa tadi? Al-Wahab bin Al-Jumahi, Umair Al-Jumahi menentang Abu Jahal, mereka akhirnya kembali solid. Itu hebatnya Abu Jahal. Ya, luar biasa. Jadi oposisi Utbah dan oposisi Umair bin Wahab Al-Jumahi itu ternyata tidak mengubah keputusan Abu Jahal. Ya, karena Abu Jahal pandai, ya, pandai memanfaatkan situasi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil antara Abu Jahal, Utbah, Amir Al-Hadrami, Hakim bin Hizam, ya sebenarnya orang-orang kafir itu kalaupun bersatu itu hanya lahiriahnya saja. Ya. Adapun batin mereka itu sebenarnya saling bertentangan. Mereka bersatu karena provokasi fanatisme kesukuan, bukan karena akidah. Akidah mereka itu berbeda-beda. Sesembahan mereka itu berbeda-beda. Dijelaskan dalam kitab Syarh Qaidul Arba, sesembahan orang musyrik Mekah itu banyak sekali. Ada yang menyembah Lata, Uzza, Manat, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah orang soleh yang telah mati, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi. Jangan dikira orang kafir Quraisy itu hanya menyembah patung, enggak. Sesembahan mereka itu banyak. Kita aja yang kurang baca. Dijelaskan dalam kitab Syarhu Al-Qaidil Arba, sesembahan orang musyrik Mekah itu banyak sekali. Di Indonesia ada berapa agama? 5. Di sana lebih dari 5. Ada yang nyembah bulan, ada. Orang Mekah itu ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah matahari, ada. Ada yang nyembah malaikat, ada. Lengkap. Ya. Jadi mereka itu bersatu hanya sekedar fanatisme kesukuan. Akidahnya itu tidak bersatu. Ya. Ini barangkali yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.